hanya tidak bisa diduga dan sifatnya sangat situasional. Yang akan diperdalam di sini khusus adalah mengenai perdarahan postpartum, ya, jadi perdarahan pasca salin. Nah, kalau kita lihat ya, dulu sebelum tahun 2015, Indonesia itu menuju ke MDGs. Nah, kemudian diharapkan tahun 2030 itu sudah ke SDGs. Tetapi masalahnya sekarang kita tahu ya, masalah adanya masalah pandemi COVID, kemudian permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi memang setiap saat strategi itu selalu berubah. Tetapi meskipun demikian, kita tetap harus memperbaiki sistem atau tata laksana penyebab kematian ibu yang ada di Indonesia. Karena memang indikator dari keberhasilan suatu negara itu adalah salah satunya adalah indikatornya adalah menurunkan angka kematian ibu. Ya. Nah, tadi konsentrasinya dalam bidang perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum, kalau menurut definisi lama, itu adalah adanya kehilangan darah lebih besar dari 500 cc pada persalinan pervaginal. Ya. Mungkin sejawat kalau misalnya di daerah atau misalnya di klinik bersalin, kurang lebih patokannya adalah Norwegian. Jadi kalau misalnya bengkok itu kurang lebih dalam cc itu kurang lebih sekitar 300 cc. Jadi kalau misalnya sekitar 1,5 itu udah mendekati 500 cc. Ya. Jadi per definisi perdarahan postpartum pada persalinan pervaginam itu lebih dari 500 cc. Kalau di dalam suatu operasi seksio itu dikatakan apabila kehilangan darah lebih dari 1000 cc atau sekitar 1 liter. Jadi kalau dalam suatu tindakan operasi sesar misalnya memang ada tabung penampung darah. Itu bisa dilihat bahwa oh ya ini sudah lebih dari 1000 cc, maka dia masuklah ke dalam perdarahan postpartum. Nah, kalau definisinya per definisi fungsional, ya, itu adalah kehilangan darah yang potensial yang mengakibatkan adanya gangguan ketidakstabilan hemodinamik. Jadi apabila ibu tersebut sudah terdapat ketidakstabilan hemodinamik, maka secara definisi fungsional dia sudah masuk ke dalam perdarahan postpartum. Nah, insidennya itu dalam seluruh persalinan sekitar 5%. Jadi kalau ada 100 ibu hamil, kurang lebih 5 orang itu kemungkinan terjadi perdarahan postpartum. Nah, kita lihat postpartum ini penyebabnya dalam literatur dan textbook ya rata-rata menyebutkan 4 penyebabnya, ya, yaitu dari tonus, ya, dari tonus rahim maksudnya, ya, jadi kontraksi rahim. Kemudian dari trauma ini biasanya penyebabnya adalah dari jalan lahir, ya, adanya trauma pada saat proses persalinan. Kemudian dari tisu itu biasanya penyebabnya adalah adanya jaringan yang tertinggal atau adanya sisa jaringan yang masih berada di dalam kavum uteri. Kemudian trombin. Jadi kalau trombin itu adalah faktor-faktor pembekuan darah. Jadi adanya gangguan faktor-faktor pembekuan darah. Ya contohnya misalnya trombosit ya atau misalnya di IC ya. Dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya perdarahan pasca salin. Kemudian menurut terjadinya itu dibagi 2.
Yang pertama itu adalah early postpartum hemorrhage. Itu apabila terjadi kurang dari 24 jam pasca salin, ya. Dan beberapa literatur menyebutkan bahwa ini adalah perdarahan pasca salin yang primer. Ya. Sedangkan yang kedua itu adalah late postpartum hemorrhage. Itu terjadinya lebih dari 24 jam postpartum. Jadi setelah 24 jam postpartum. Dan itu dimasukkan juga ya dalam beberapa kerusakan adalah masuk ke dalam perdarahan postpartum yang sekunder. Kemudian kalau kita lihat apa sebetulnya faktor resiko dari perdarahan postpartum ini, ya. Nah, faktor resikonya adalah pada saat antenatal, ya, kita temukan adanya grande multi. Jadi usia ibunya itu lebih besar atau sama dengan 35 tahun, atau anaknya itu sudah lebih atau sama dengan 5. Kemudian juga adanya hipertensi dalam kehamilan. Contohnya adalah adanya preeklamsi atau eklamsi, atau dalam pemeriksaan laboratorium ditemukan anemia atau gizi buruk, ya. Atau pada pemeriksaan antenatal ditemukan adanya overdistensi dari uterus, atau juga dalam riwayatnya ya beberapa kali terjadi perdarahan. Kalau sejawat menemukan ya gejala-gejala seperti ini, maka pada saat antenatal lakukanlah rujukan dalam kehamilan, ya tentu saja dalam kehamilan dan bukan di dalam persalinan. Nah, kalau di dalam persalinan itu masuknya sudah ke dalam terlambat merujuk, ya. Nah, kemudian faktor risiko yang lain adalah pada intrapartum. Pada intrapartum itu adanya partus yang lama. Ya. Kemudian pada intrapartum juga dilakukan induksi, ya, atau dilakukan stimulasi. Jadi yang dimaksud stimulasi di sini contohnya adalah dengan augmentasi oksitosin rate misalnya. Ya. Atau pada saat intrapartum juga ditemukan adanya retensio plasenta. Ya. Nah, maka kalau ada ketiga tanda-tanda tersebut, pada saat intrapartum, lakukanlah rujukan. Itu rujukan yang dilakukan pada saat persalinan. Ya. Nah, kemudian faktor resiko dari perdarahan pasca salin pada saat postpartum. Nah, pada saat postpartum, biasanya yang paling banyak kejadiannya adalah terjadinya retensi dari sisa plasenta. Nah, kalau terjadi retensi dari sisa plasenta, maka ya harus dilakukan pertama-tama adalah eksplorasi jalan lahir dulu, kemudian ditentukan apakah ini adalah suatu retensi sisa plasenta, maka kalau memang retensi sisa plasenta harus dirujuk karena harus dilakukan tindakan di rumah sakit. Ya. Kemudian yang paling penting di dalam desain berpikir seorang dokter ya di lapangan itu adalah proses pemikiran kira-kira apa diagnostiknya ya untuk seorang dokter yang melakukan misalnya proses persalinan di puskesmas yang ada tempat perawatan atau di tempat bersalin atau klinik bersalin, itu harus termapping di dalam desain berpikirnya ya. Nah, kita lihat gejala dan tanda ya, biasanya kadang selalu ada ya. Lihat pertama adalah kontraksi.
apabila uterusnya tidak berkontraksi dan lembek, ya, begitu dipegang, kemudian uterusnya itu lembek, tidak ada kontraksi, ya. Kemudian pada kadang-kadang klinik juga ada tanda-tanda syok, ya, kemudian perdarahannya itu mengalir, ya, maka mapping yang ada di dalam pemikiran kita adalah ini adalah suatu atonia uteri. Ya. Jadi kalau misalnya atonia uteri sudah harus selalu ada di dalam pemikiran kita. Kemudian lihat lagi, kalau misalnya ada perdarahan, terjadinya segera, kemudian darahnya segar mengalir, ya, kemudian kontraksinya baik, ya, kalau tadi atonia uteri kontraksinya tidak baik, tapi kalau ini kontraksinya baik, kemudian plasenta dilihat lengkap, kotiledon tidak ada yang tertinggal, ya. Kemudian secara klinik lihat ada pucat, ada lemah, ada menggigil, maka kemungkinan diagnostiknya adalah adanya robekan jalan lahir. Ya, itu harus kita lakukan explore. Nah, kemudian lihat lagi plasenta. Apabila plasentanya belum lahir, ya, dalam 30 menit, kemudian kadang-kadang tampak ada tali pusat yang putus, ya, akibat traksi. Makanya traksi itu tidak boleh terlalu berlebihan. Ingat di persalinan pada kala 3, ya, traksi itu harus sesuai. Maka diagnostik kemungkinannya pada kasus demikian harus berpikir ke arah retensio plasenta. Kemudian juga pada kasus retensio plasenta itu perdarahannya segera, langsung terjadi perdarahan, ya, kontraksi uterusnya baik, ya, tapi hati-hati terjadinya inversio uteri itu pada tarikan tali pusat, ya, hati-hati, karena kalau misalnya terjadi inversio uteri, penata laksanya lebih sulit, ya. Kemudian gejala dan tanda yang lain adalah misalnya uterus itu tidak plasenta sebagian atau selaputnya itu tidak lengkap, ya, dan terjadi perdarahan. Maka lihat lagi secara klinik, uterusnya kontraksinya itu tidak berkurang, maka diagnostiknya adalah ke arah sisa plasenta. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya uterusnya tidak teraba, kemudian ada benjolan keluar dari introitus vagina, kemudian tampak ada tali pusat, kemudian ada nyeri, ya, dan kadang-kadang pasiennya syok neurogenik, pucat, ya, maka pikirkanlah kemungkinannya inversio uteri. Nah, pada kasus-kasus inversio uteri itu hati-hati, harus dibedakan dengan plasenta, ya. Nah, kalau misalnya inversio uteri itu jelas uterus yang terputar balik, ya, bukan artinya plasenta yang sudah terlahir. Ya, hati-hati. Makanya harus dilihat gejala dan tanda, kemudian kondisi klinik pasien. Ya. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Ya, penata laksanaannya adalah kalau kita mengikuti HKFM. HKFM itu kebetulan saya di feto maternal, ya, di Himpunan Kedokteran Feto Maternal, ya, tahun 2012. Itu menyatakan penata laksanaan HPP berdasarkan singkatan hemostatis. Ya. Yang pertama itu help, ask for help, ya, minta tolong dulu. Kemudian A-nya assess vital sign, blood loss, resusitasi. Kemudian E-nya establish etiologi. Jadi harus termapping apa ini penyebabnya. Kemudian nggak usah berpikir lagi masa seuterus. Kemudian pasang infus oksitosin, ergometrin, intravena, berikan juga intramuskuler,
Ya, kalau misalnya ada di tempat persalinan tersebut, berikan prostaglandin prorektal. Ya. Kemudian S-nya itu shift to detector bimanual compression. Jadi lakukan kompresi bimanual. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian T-nya adalah tamponade balon. Kemudian A-nya play compression uterus. Itu oleh SPOG dia. Setelah dirujuk itu dilakukan yang paling mudah adalah dengan menjahit billing teknik. Ya, billing teknik ini menjahit gunanya adalah untuk mengkerutkan rahim supaya rahim berkontraksi, tidak terjadi perdarahan lagi. Kemudian S-nya adalah systemic pelvic devascularization. Ini artinya di minimalisasi vaskularisasi ke daerah pelvik. Ya. Contohnya adalah misalnya dengan pengikatan arteri hipogastrika, yaitu oleh SPOG juga dilakukannya. Kemudian intervention radiologis, biasanya dengan menggunakan uterine artery embolization. Ya. Kemudian yang terakhir adalah subtotal atau total hysterectomy. Jadi ini penata laksanaan hemostasis ini, hemostasis dilakukan dari mulai masuknya pasien ke rumah sakit, ya, biar nanti sejawat tahu kalau dirujuk itu akan dilakukan ini oleh seorang SPOG. Ya. Kemudian masalah pencegahan, ya, pencegahan itu kita harus waspada tetap dan hati-hati pada manajemen aktif skala 3, ya, karena kita harus berikan oksitoksin profilaksis setelah persalinan atau setelah lahir bahu anterior. Berikan 10 unit oksitosin intramuskuler atau bolus, ya, atau masukkan ke dalam drip, ya, baik itu RL, ya, atau NaCl boleh. Kemudian potong tali pusat secara cepat, lalu lakukanlah peregangan tali pusat terkendali. Ini pencegahan terjadinya postpartum hemorrhage, ya, jadi pendarahan postpartum. Ini sejawat ini harus melakukan seperti ini. Kemudian kalau kita lihat, ya, tata laksana PNPK 2016, ya, itu algoritma penata laksanaan secara umum. Kalau tadi kan masuk ke rumah sakit akan dilakukan hemostasis. Tapi kalau secara umum algoritma penata laksanaan perdarahan fase salin, ya, dimulai tadi karena ada pencegahan, maka penata laksanaan aktif pada kala 3. Berikan oksitosin pada saat atau setelah persalinan, lakukan tali pusat terkendali, masase uterus, ya, setelah plasenta lahir. Lihat, observasi kehilangan darah pada persalinan spontan per vaginam lebih dari 500 cc atau kurang dari 500 cc. Kalau kehilangan darah lebih dari 500 cc, itu masuk ke dalam diagnostik perdarahan fase salin, ya. Lakukan kompresi bimanual, ya, berikan oksitosin, kemudian lakukan juga eksplorasi, ya, jalan lahir, lihat plasenta, ya, dan lihat faktor-faktor pembekuan darah. Takutnya ada gangguan di faktor-faktor pembekuan darah. Kemudian lihat tonus, ya, tadi 4T itu, uterus lembek atau tidak. Kemudian lihat ada robekan jalan lahir atau tidak. Tadi kan eksplorasi, lihat ada nggak robekan jalan lahir. Kemudian lihat juga ada nggak jaringan tersisa plasenta, ya. Lihat kotiledon-kotiledonnya, ya. Kemudian lihat gangguan pembekuan darah, trombin atau jaringan, ya. Kemudian berikanlah misoprostol, ya. Kalau uterusnya lembek, berikan misoprostol, metil ergometrin. Kalau robek jalan lahirnya, jahit robekannya, ya. Kalau saya yakin kalau sejawat yakin sudah bisa menjahit baik itu luka episiotomi ataupun luka di mulut serviks, ya, itu udah biasa, ya. Nah, kalau misalnya penyebabnya plasenta,
biasanya dilakukan manual plasenta atau misalnya sudah tidak bisa dilakukan kuret. Ya. Kemudian kalau gangguan faktor-faktor pembekuan darah, biasanya dilakukan transfusi. Ya. Nah, apabila kehilangan darahnya lebih dari 1000 cc, ya, pada kasus misalnya perdarahan yang sangat aktif, itu darah ganti darah. Jadi kalau obstetrik itu adalah darah ganti darah. Ya. Jadi harus transfusi. Jadi ini sudah masuk ke PONEK, pelayanan obstetri yang komprehensif. Karena bedanya pelayanan obstetri dasar dengan yang komprehensif, kalau yang komprehensif itu boleh melakukan transfusi. Tapi pada pelayanan PONEK itu tidak boleh melakukan transfusi. Kemudian penata laksanaannya, ya, penata laksanaan kita urai satu-satu. Ya. Kalau ini memang perdarahan fase salin, harus dipertimbangkan faktor resiko penyebabnya apa. Ya, lakukan observasi perdarahan. Ya. Jadi seorang dokter itu di daerah, ya, di tempat persalinan, darah yang hilang selalu dianggap sedikit dari yang seharusnya. Karena kita tidak tahu kemungkinan darah itu mengalir di dalam atau mengalir tercecer ke bawah, ya, ke lantai, misalnya kita tidak bisa hitung seakurat mungkin, sehingga harus berpikir bahwa darah yang hilang itu lebih besar dari apa yang kita lihat. Ya. Nah, kemudian selalu lihat, ya, sebagai seorang dokter kan pernah pelatihan ATLS, ya, kemudian pelatihan PPGD-ON, ya. Selalu ABCD, airway, breathing, circulation, ya, ini pada perdarahan postpartum juga sama dengan penyakit-penyakit yang lainnya, ya, selalu harus berpikir ABCD, ya. Nah, kemudian penata laksanaan yang spesifik, kalau diagnostik ke arah atonia uteri, itu mau bangun tidur juga sudah harus hafal, ya. Harus ada di dalam benak kita. Terjadi atonia uteri, lakukan masase uterus, pasang infus 2 jalur, berikan oksitosin, berikan metergin, ya, masukkan oksitosin di drip, ya, kemudian masukkan metergin intravenus, kemudian lihat ada nggak retensio plasenta, ya, lihat kontraksi uterus. Kalau kontraksi uterus masih kurang baik, berikan lagi ergometrin, ya. Kalau perlu berikan misoprostol, ya, 5 tablet 1000 mikrogram per rektal, ya. Lakukan kompresi bimanual, ya, atau lakukan kompresi aorta abdominalis, ya. Perdarahan juga masih positif, tampon uterus, ya. Kalau perlu tampon yang besar yang di puskesmas ada bola roll tampon yang besar, masukkan terus ke uterus, ya. Rujuk ke rumah sakit itu untuk dilakukan yang tadi. Setelah masuk ke rumah sakit, maka sistemnya yang hemostasis tadi bisa dilakukan ligasi arteri uterina atau dilakukan histerektomi, ya, kalau sudah masuk ke rumah sakit, ya. Tapi yang kalau masih di tempat persalinan tadi harus ada itu tampon yang besar atau misalnya kondom kateter, nanti akan saya jelaskan kemudian, ya. Nah, kompresi bimanual interna dan eksterna. Jadi kalau misalnya kompresi bimanual interna, satu tangan di atas perut, pegang daerah fundus, kemudian satu tangan mengepal masuk ke dalam introitus vagina, kemudian tekan. Ya, usahakan perdarahan berhenti dengan dilakukannya kompresi bimanual ini. Ya. Kemudian kalau misalnya kompresi bimanual juga tidak berhasil, lakukan tadi, masukkan roll tampon ke dalam kafum uteri boleh, atau kalau misalnya ada kondom, masukkan
kondom memakai kateter. Yang penting adalah di dalam kafum uteri ini tertekan, ya, baik itu tertekan oleh karena rauh tampon atau tertekan oleh karena balon yang berisi cairan. Ya. Nah, ini tertekan sehingga perdarahan seminimal mungkin, ya, tidak bahkan sampai tidak terjadi perdarahan. Nanti langsung merujuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit juga tadi ini hanya nice to know, ya. Kalau dilakukan billing suture itu maksudnya adalah mengkerutkan rahim. Jadi rahim itu dijahit dengan 2 jahitan ini, kemudian dikerutkan sehingga tidak terjadi perdarahan. Ya, itu. Ya, jadi kalau misalnya nanti dokternya, oke, billing aja, billing, udah tahu. Waktu itu sudah dijelaskan kan seperti itu. Kemudian kalau diagnostiknya mengarah ke retensio plasenta, maka dilakukan apabila plasenta belum lahir 30 menit setelah bayinya lahir. Ya. Kadang-kadang memang harusnya dilakukan di kamar operasi itu, retensio plasenta atau manual plasenta. Biasanya diberikan sedatif atau analgetik, ya. Itu untuk mencegah relaksasi dan mencegah terjadinya refleks vagal. Lakukan manual plasenta, yaitu biasanya tangan masuk secara obstetrik dengan menyelusuri bagian bawah dari tali pusat, sementara tangan yang lain adalah menahan ke daerah fundus. Kemudian dengan menyusuri dinding kafum uteri, lepaskan implantansi plasenta, maka akan terlepas plasentanya. Kalau misalnya biasanya kan jenisnya itu karena adesif, ya. Nah, jika plasenta tidak dapat dilepaskan, maka diagnostik berubah menjadi plasenta akreta. Maka lakukanlah kalau terjadi plasenta akreta, perdarahan berhenti, rujuk, ya, untuk dilakukan histerektomi. Pada kasus-kasus tertentu bukan hanya terjadi plasenta akreta, bisa juga terjadi plasenta inkreta. Ya, bedanya adalah kalau akreta itu hanya di nempelnya plasenta di membrana basalis, tetapi kalau plasenta inkreta dia masuk menembus ke daerah kurang lebih setengah atau bahkan sampai lebih dalam lagi lapisan myometrium. Ya. Kemudian ini yang harus hati-hati apabila terjadi inversio, ya, inversio uteri, yaitu bagian atas uterus itu memasuki kafum uteri. Sehingga fulus uteri yang sebelah dalam itu menonjol ke dalam kafum uteri. Nah, ini harus dibedakan dengan plasenta. Ya. Karena ada satu kasus, ya, waktu saya masih pendidikan dulu, itu kasusnya adalah inversio uteri. Tetapi oleh petugas kesehatan dikira plasenta. Kemudian ditarik. Akhirnya terabut semua. Ya, dari mulai uterusnya juga terabut, sampai ke ligamentum rotundum, ligamentum infundibulopelvicum, ligamentum cardinale, robek semua. Itu sulit sekali memperbaikinya. Lama operasi untuk memperbaiki hal tersebut, ya. Dan sangat sulit. Nah, jadi harus bisa membedakan bahwa ini adalah kafum uteri yang terputar balik, terlahir melewati introitus vagina, atau plasenta. Itu harus bisa membedakan. Kemudian memang ada derajat 1, 2, dan 3. Ini bagaimana melipatnya, ya, terlipatnya, ya. Nah, dan ini juga terjadi tiba-tiba kadang-kadang pada kala 3. Tadi makanya pada asuhan persalinan normal, pada kala 3 hati-hati dengan traksi tali pusat. Harus hati-hati itu traksi tali pusat. Maka kadang-kadang bukan 4T, 5T kadang-kadang. Ya, satunya itu adalah traksi. Ya, traksi tali pusat itu harus sangat berhati-hati. Nah, gejalanya pada inversio uteri ini memang ada nyeri dan ada perdarahan. Ya. Dan untuk diagnostiknya
Fundus uteri kadang-kadang tidak teraba karena fundusnya terputar balik. Ya, kadang-kadang pada derajat 3 juga kayak yang sudah terlahir semua ditemukan adanya ostium tuba, ya. Di samping ostium uteri internum ditemukan juga ada ostium tuba, ya. Nah, kemudian lakukan reposisi pervaginam kalau memang persalinannya baru saja terjadi, ya. Ada keputusan menyatakan kurang dari 2 jam, ada yang kurang dari 4 jam, ya. Itu bisa diputar balik inversi uteri, ya, kalau baru saja terjadi. Tetapi kalau sudah lama dan sudah terbentuk cincin, ya, cincin di porsio vagina, maka tidak bisa dilakukan reposisi. Maka harus dirujuk ke rumah sakit, ya, nanti akan dilakukan operasi untuk membuka cincin tersebut, baru kemudian dilakukan reposisi, dikembalikan lagi uterus ke posisi semula. Nah, pada kasus rujukan seperti inversi uteri, ya, kalau di puskesmas ada misalnya kain kasa, NaCl, jadi kain kasanya disiram dengan NaCl, bungkus saja dulu uterus yang terputar baliknya, dan lakukanlah rujukan. Ya. Nah, ini bagaimana cara melakukan pada kasus inversi uteri yang baru saja terjadi. Ya. Jadi artinya cincin yang saya tunjuk ini, cincinnya belum terbentuk. Kalau cincin sudah terbentuk, maka harus dilakukan operasi. Ya, operasi laparotomi, jelas ya. Jadi ini tingkat kesulitannya tinggi. Nah, kalau misalnya baru saja terjadi, maka tangan dimasukkan uterus, diputar balik, masuk ke introitus vagina, dan dikembalikan ke rongga pelvis. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya masih bisa dikembalikan ke rongga pelvik. Jadi caranya adalah seperti demikian, seperti pada gambar ini, ya, pada kasus inversi uteri. Ya. Nah, kemudian ada perlukaan, perdarahan perlukaan, dan peristiwa lain yang memang juga masuknya ke dalam benar-benar kondisi gawat darurat. Contohnya adalah misalnya tadi trauma terjadi perlukaan pada vulva. Biasanya pada primivara, ya, hati-hati itu laserasi periuretral. Ini seringkali terjadi dan nanti penata laksanaannya harus dilakukan oleh ahli uroginekologi rekonstruksi, ya. Ini susah, ya. Jadi harus hati-hati di dalam persalinan itu. Kemudian juga ruptur perineum. Ruptur perineum kadang-kadang kalau yang 1, 2 mungkin masih bisa dilakukan di tempat bersalin, di klinik atau di puskesmas, ya. Tetapi kalau ruptur perineum sudah terjadi grade 4, ya, grade 3 atau grade 4, otot-ototnya sudah terobek, itu cara menjahitnya memang memerlukan keahlian khusus, memerlukan keterampilan khusus, ya. Mungkin kan sejawat juga pernah melihat gitu kan di rumah sakit Jejaring atau rumah sakit daerah gitu kan, ya, itu dokter kebidaannya kan menjahitnya lama, sudah mungkin terjadi sudah ruptur perineum grade-nya grade 4. Ya. Kemudian perlukaan vagina ini sering pada ekstraksi dengan tindakan, ya, dengan forceps misalnya, ya, terobek dia, ya, bisa juga dengan vakum, tapi jarang, ya, karena kalau vakum itu ada cup kan. Nah, tetapi kalau misalnya jaringannya memang pemasangan cupnya itu tidak benar, maka akan menarik jaringan. Kadang-kadang terjadi juga perlukaan vagina ini. Nah, ini harus dilakukan penjahitan khusus. Kemudian juga dapat terjadi kolpoforeksis. Ya. Kolpoforeksis ini terjadinya robekan pada bagian atas
atau dalam vagina pada regio fornices, jadi di sekitar fornix, ya, fornix yang bawah, ya, hati-hati karena seringkali terjadi fistula. Nah, kalau sudah terjadi fistula, ini nanti yang memperbaikinya dokter kebidanan sudah tidak bisa, harus subspesialis dia, harus uroginekologi rekonstruksi yang mengerjakannya. Ya, jadi harus hati-hati juga. Kemudian robekan serviks. Nah, robekan serviks ini rata-rata GP itu bisa melakukan penjahitan robekan serviks. Rata-rata umumnya bisa. Lakukanlah eksplorasi 24 jam. Jadi eksplorasi 24 jam itu dilakukan dengan 2 orang, ya, satu operator, satu lagi asisten, kemudian melihat dari mulai jam 12 terus melingkar sampai ke jam 12 lagi. Jam 12, jam 3, jam 6, ya, jam 9, kemudian jam jam 12 lagi. Kalau misalnya nanti ada robekan, maka dilakukanlah penjahitan. Nah, kemudian ada ruptur uteri. Ruptur uteri ini biasanya ketahuan pada saat dilakukan eksplorasi cavum uteri. Nah, apabila terdapat ruptur, maka itu penata laksanaannya harus di rumah sakit. Harus di rumah sakit. Ini biasanya sebagian besar ditemukan pada segmen bawah uterus. Ya, apalagi misalnya pada kasus pasien yang persalinan kala 2-nya didorong dari fundus. Itu seringkali terjadi robekan di segmen bawah rahim, ya, di bagian bawah, ya, itu segmen bawah rahim. Nah, ruptur uteri ini biasanya spontan atau ruptur terjadi karena traumatik, misalnya karena didorong itu tadi. Ya, kemudian bisa juga ruptur uteri karena parut, karena bekas operasi yang lalu pada persalinan VBAC, ya. Jadi vaginal after cesarean sections. Jadi pada persalinan yang persalinan pertamanya misalnya dia dengan seksio, kemudian persalinan kedua dia spontan. Nah, itu seringkali terjadi ruptur pada luka parut bekas seksio yang terdahulu. Ya. Kemudian yang sangat gawat darurat juga terjadi pada kasus-kasus pendarahan, yaitu emboli air ketuban. Emboli air ketuban ini masuknya air ketuban melalui vena endocervix atau sinus vena yang terbuka karena proses persalinan tersebut, ya, di daerah tempat perlekatan plasenta biasanya. Karena kan uterus itu pada saat persalinan kurang lebih sebesar buah kelapa gitu. Normalnya kan sebesar telur bebek. Jadi dia pembuluh-pembuluh darah venanya terbuka sehingga kemungkinan terjadinya emboli itu lebih sering terjadi. Dan biasanya pembuktiannya kalau terjadi emboli air ketuban ditemukan adanya rambut atau lanugo atau vernix caseosa atau adanya meconium yang menyumbat pembuluh darah kapiler, ya. Kemudian juga ada hematom obstetrik, ya. Hematom obstetrik itu karena pertolongan persalinan atau penjahitan luka episiotomi atau terjadinya ruptur perineum yang tidak sempurna, ya. Kemudian terjadi juga hematom infralevatorial, ya, atau supralevatorial. Nah, pengobatannya biasanya mudah, ya, hanya dilakukan eksplorasi dan hemostasis saja, ya, dilakukan sayatan saja. Kalau misalnya terjadi hematom, darah bekunya juga keluarkan, ya, darah kentalnya keluarkan, kemudian cari sumber perdarahan, lalu lakukanlah penjahitan atau hemostasis. Ya, jadi pada kasus PPH itu yang dapat dijelaskan. Maka sebagai kesimpulan, ya, prinsip dasar merujuk pada kasus gawat darurat itu pasien harus dalam kondisi yang stabil,
ya, ada oksigen, pasang infus, berikan obat, ya, pada kasus tersebut transportasi harus disiapkan, kemudian didampingi oleh tenaga terlatih dan keluarga, kemudian sebelumnya dilakukan komunikasi dengan keluarga atau konseling dengan keluarga. Kalau bidan biasanya merujuk dengan bakso, ya, singkatan itu, bakso itu. Ya, bidan, alat, obat, transportasi, ya. Nah, tapi kalau misalnya dokter, ya harus 5 kondisi ini disiapkan sebelum dilakukan rujukan. Selesai itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, terima kasih. Mangga, silakan Dr. Jess untuk memimpin diskusi pada kesempatan ini. Silakan Dr. Jess. Baik Prof, materinya sangat bagus sekali. Mari kita sekarang buka untuk sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa saya tutup ya. Baik, Prof. Ya. Yang mau bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di Zoom chat atau langsung menyalakan mic dan menyalakan video chatnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Biasanya kasusnya ini kalau dalam pendidikan bentuknya soal ya, Dr. Jess ya. Ya. Soal cerita ya, betul ya? Ya, kalau di soal biasanya soal cerita, lumayan panjang biasanya soalnya, Prof. Soalnya lumayan panjang ya cerita bahwa pendarahan. Nah ini mau bertanya nih. Dr. Daniel mau bertanya. Ini bisa chat langsung di Zoom chat ini nanti bertanya. Ya. Dr. Daniel silakan menyalakan mic dan menyalakan video chatnya. Mic-nya mungkin dinyalakan dulu. Dr. Daniel? Ini di chat ya. Kalau sudah dilakukan reposisi inversi uteri, apakah tetap dirujuk untuk perbaikan ligamen atau tidak? Ya. Jadi kalau inversi uteri itu baru terjadi, ya, kemudian dilakukan reposisi seperti pada gambar tadi, kemudian perdarahannya berhenti, kan dipasang infus kan, pasang infus, kemudian maksudnya infusnya diberikan kristaloid kan, ya, kemudian diberikan oksitosin, diberikan methargin, perdarahan berhenti, itu tidak perlu dirujuk, observasi ketat. Tetapi kalau misalnya pasiennya dalam keadaan syok, kemudian perdarahannya masih berlangsung, pembuluh-pembuluh darahnya tidak menutup, ya itu harus dirujuk. Jadi itu perbedaan merujuk dan tidak merujuknya pada kasus inversi uteri. Nah, pada kasus-kasus dengan reposisi pada kasus inversi uteri yang baru terjadi, biasanya ligamen masih utuh. Ya, biasanya umumnya ligamen tidak terjadi kerusakan, ya, tidak terjadi kerusakan. Tetapi apabila misalnya pada kasus misalnya semula disangka plasenta, ya, padahal itu terus, kemudian dilakukan dirabut itu penarikan, maka itu harus dirujuk kemungkinan adanya ligamentum yang terputus gitu, ya. Seperti waktu saya jaga PPDS itu karena dicabut langsung sehingga ligamen-ligamennya terputus, ya. Tapi kalau sekarang sudah jarang ya, rata-rata tahu bahwa itu kasus inversi uteri atau plasenta gitu. Plasenta yang terlahir. Terima kasih Daniel, ini pertanyaannya ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya. Ya, silakan Dr. JS dipimpin lagi. Ya, untuk Dr. Daniel sudah jelas jawabannya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Sudah terima. Ya, terima kasih Daniel ya, bagus pertanyaannya ya. Ini. Oke, ada yang lain mau bertanya lagi?
Misal untuk aplikasinya bagaimana, atau mau bertanya ke arah soal, Ya. silahkan. Saya rasa tidak ada lagi ya, Dr. Jess ya. Ya. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, oh ada. Ini yang tadi. Izin bertanya, untuk slide awal ada di saat persalinan pasien diberikan stimulus atau rangsangan harus dilakukan dirujuk. Itu alasannya apa? Karena pada kala 3 sendiri diperlukan tata laksana pemberian oksitosin dan lain-lain. Ya. Jadi maksudnya kalau di klinik-klinik bersalin gitu ya, atau di petugas kesehatan untuk di daerah yang menolong persalinan biasa, itu sebaiknya menolong persalinan yang fisiologis saja. Ya, sebaiknya menolong persalinan yang fisiologis. Nah, apabila masuk ke dalam persalinan yang patologis, artinya misalnya dia induksi misalnya pada kasus-kasus serotinus misalnya, ya. Atau misalnya pada kasus-kasus inersia uteri hipotonik, itu kan harus diberikan augmentasi dengan oksitosin drip, ya kan? Nah, pemberian obat tersebut, baik itu induksi ataupun augmentasi, itu sangat riskan terhadap uterus. Bisa kelelahan, bisa terjadi ruptur, ya, dan komplikasi-komplikasi yang lainnya. Sehingga kalau masuk ke dalam kondisi patologis, itu sebaiknya melahirkannya di rumah sakit. Ya, meskipun pada saat kala 3 setelah bayi lahir gitu ya, itu kan diberikan oksitosin, tetapi itu sudah aman, kemungkinan untuk terjadinya ruptur sudah tidak mungkin gitu, sudah kecil sekali ya. Apalagi setelah plasenta lahir diberikan metergin, yaitu untuk restriksi ya, itu sudah tidak apa-apa gitu. Tetapi kalau misalnya bayi masih intrauterin, masih intrapartum, pada saat persalinan itu harus hati-hati ya. Tidak sering misalnya pasien-pasien yang diberikan oksitosin drip, ya apalagi diberikan misoprostol ya dengan induksi, itu seringkali terjadi hiperstimulasi ya. Dan kalau saya di Rumah Sakit Hasan Sadikin kan seringkali dapat rujukan. Nah, rujukan itu terjadinya hiperstimulasi dengan cek misalnya dengan alat kardiotokografi, ya itu seringkali terjadi ya. Nah, hiperstimulasi ini ada tata caranya, udah spesialistik dia untuk menata laksana pasien-pasien yang sudah terjadi hiperstimulasi. Karena kalau terjadi hiperstimulasi, itu dia dekat ke terjadinya gawat janin. Ya. Gawat janin, kemudian ruptur, ya. Macam-macam komplikasi bisa terjadi. Ya. Jadi sebaiknya dilakukan rujukan. Saya rasa itu ya, Fikri, Haikal, terima kasih pertanyaannya. Ya, baik sekali ini pertanyaannya. Ya. Mungkin itu Dr. Jess yang dapat saya jawab. Ya, ada lagi nih Prof, dari Dr. Nabila Aska. Coba bacakan itu. Saya Ya. agak... Oke. Selamat sore Prof, izin bertanya bagaimana kita bisa menduga seorang pasien terkena emboli dan bagaimana penata laksanaannya? Dan apakah penata laksanaan bisa dilakukan oleh dokter umum atau harus segera dirujuk? Terima kasih. Ya, Pak, ini Asri ini pertanyaannya sangat baik ya. Jadi pada kasus-kasus terjadinya emboli ya, itu yang paling sering terjadi kan kalau terjadi emboli kematian mendadak ya. Karena tersumbat kan ke paru-paru dia yang paling banyak diserang itu embolinya ke paru-paru. Ya. Pada kasus emboli biasanya pasien dimulai dengan adanya sesak nafas. Tiba-tiba sesak nafas, ada faktor resiko dan lain sebagainya, kemudian pasiennya perdarahan terjadi postpartum hemorrhage, kemudian tiba-tiba sesak nafas, maka
harus selalu curiga kita bahwa ini adalah arahnya ke arah emboli. Meskipun nanti kalau pembuktian emboli atau tidaknya, ini sudah saya jelaskan ya, ada karena gaseosa, ada udara, ya macam-macam nanti. Nah, tetapi yang harus dilakukan adalah ya berikanlah oksigen, kemudian segera lakukan rujukan ke rumah sakit. Ya, segera lakukan rujukan. Hanya kalau lihat fasilitas kesehatan yang ada di klinik, mungkin yang pertama kali bisa dilakukan adalah pemberian oksigen, bebaskan jalan nafas, tetap ke ABCD itu, bebaskan jalan nafas, kemudian berikan oksigen, ya, kemudian sambil langsung lakukan rujukan. Ya, emboli ini salah satu resiko dari suatu persalinan, salah satu resiko yang kemungkinan terjadi pada kasus-kasus perdarahan ya, dan memang sulit. Nah, apalagi misalnya pada kasus-kasus pasien dengan yang mempunyai riwayat varises lagi, ya, varises, misalnya SVT, ya, atau DVT, ya. SVT itu superficial vein thrombosis, kalau DVT deep vein thrombosis. Nah, apalagi misalnya dengan kasus-kasus yang mempunyai riwayat seperti itu, kita harus lebih hati-hati, ya. Nah, makanya setiap ada yang kita temukan pada saat antenatal, ya, itu kalau masuk ke dalam patologis lebih baik dirujuk ke rumah sakit. Ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Terima kasih. Nah, ini Pak Daniel nih bertanya lagi. Izin bertanya, tolong. Apa bacakan Pak? Yes. Ya. Dari Dokter Nabila Aska sudah ya tadi dijawab pertanyaannya. Terus kemudian sekarang pertanyaan Dokter Asri Lestari. Untuk late HPP disebabkan paling sering karena apa, Prof? Saya pernah mendapat pasien perdarahan pervaginal setelah 21 hari pasca persalinan. Tapi pada akhirnya saya rujuk untuk USG. Terima kasih, Prof. Ya. Bagus, Asri ini pertanyaannya ya. Terima kasih. Jadi kan tadi HPP dibagi dua ya. Ada yang primer, itu yang kurang dari 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam, sampai dengan 6 minggu pasca salin atau 42 hari, itu dinamakan HPP sekunder. Nah, HPP sekunder itu paling banyak penyebabnya adalah pada kasus-kasus persalinan normal, retensi dari plasenta atau retensi dari sisa kehamilan. Ya, maka betul sekali yang Asri lakukan adalah pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat apakah ada sisa kehamilan atau tidak. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang yang lain ada bisa terjadi. Contohnya adalah misalnya pada kasus-kasus yang minum obat-obatan, ya, atau misalnya makanan-makanan tertentu yang menyebabkan kontraksi rahimnya tidak baik. Ya. Itu bisa. Nah, tetapi biasanya dapat dilakukan pengobatan dengan obat-obat yang sifatnya restriksi, misalnya metergin, ya, seperti itu. Betul sekali, tindakan yang dilakukan adalah melihat dengan ultrasonografi untuk melihat kemungkinan adanya sisa kehamilan atau sisa plasenta atau retensi plasenta yang tadi saya sampaikan. Kalau kasusnya itu pasca seksio, ya, itu agak berbeda. Kalau kasusnya pasca seksio, maka kemungkinan lainnya adalah ujung-ujung dari pembuluh darah, dari arteri uterina, ya, baik itu cabang yang ascendant atau yang descendant, kadang-kadang ikatannya bisa lepas atau ikatannya tidak terlalu kuat, ya, sehingga terjadi kembali perdarahan di area-area tersebut, di ujung kanan dan ujung kiri. Nah, pada kasus-kasus demikian, memang itu sudah tindakan spesialistik. Ya, meskipun memang dengan pemeriksaan ultrasonografi, itu bisa kelihatan dengan menggunakan color Doppler. Ya. Itu
asli yang saya jawab ya. Betul sekali, itu tindakannya adalah lihat aja dengan pemeriksaan ultrasonografi yang paling murah, mudah dan cepat untuk diagnostiknya. Ya. Saya rasa itu, Dr. Jess. Oke, untuk Silakan. Dr. Asli Lestari, tadi sudah dijawab, sudah jelas. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Daniel lagi, Prof. Ya. Jika saat persalinan normal pada pasien tanpa riwayat seksio di PONET, kemudian dilakukan pendorongan dari fundus uteri, lalu terjadi ruptur uterus setelah bayi dan pasien keluar. Apa yang harus dilakukan selama persiapan rujukan, selain resusitasi cairan? Terima kasih, Prof. Ya, mudah-mudahan pada kasus ini bayinya baik ya. Jadi ruptur terjadi setelah bayi dan plasenta lahir kan ini ya. Ceritanya gitu ya atau Ya, Prof. betul gitu. Jadi bayinya sudah baik lah ya. Kalau terjadi pada saat persalinan gitu kan. Nah, kalau terjadi ruptur demikian artinya pada saat dilakukan eksplorasi jalan lahir, kemudian didapatkan hasil ternyata ruptur uteri, ya, tapi umumnya biasanya pada segmen bawah rahim ya, pada segmen bawah rahim umumnya terjadinya. Kalau terjadi demikian, sama rujukan itu tetap ya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah disampaikan ke keluarga pasien. Artinya inform consent atau konseling terhadap pasien. Beritahu pasiennya bahwa ini kemungkinan saya mendapatkan adanya robekan pada persalinan ya, barusan terjadi, gitu kan. Nah, kemudian saya akan melakukan rujukan ke rumah sakit. Rujukan ke rumah sakit ini harus cepat. Siapkan donor keluarga. Darah donor keluarga itu penting. Dan darah donor keluarga. Misalnya, golongan darahnya akan ada di KMS itu kan. Oh, siapa keluarganya lagi? Oh, ikut, ayo kita pasti perlu darah, gitu kan. Kemudian telepon itu rumah sakit rujukannya. Ya, jangan nanti muter-muter. Rumah sakit rujukan ke A ternyata penuh, ya kan? Nah, sampaikan ke rumah sakit rujukannya bahwa saya merujuk pasien dengan kemungkinan ruptur uteri, ya, sehingga perlu kamar operasi. Bisa nggak di rumah sakit tersebut? Bisa, oke, rujuk ke rumah sakit A tersebut, seperti itu, ya. Kemudian selama rujukan di ambulans itu lakukan resusitasi cairan ya, dengan kristaloid, kemudian dampingi oleh petugas kesehatan, ya, dampingi oleh petugas kesehatan, kemudian jangan lupa surat rujukan. Ya, saya rasa itu yang harus dilakukan. Ya. Lupa donor keluarga ya, donor keluarga. Donornya ya siapa yang lagi? Cari. Kalau donor keluarga lebih baik dibandingkan dengan bukan keluarga ya, itu lebih baik ya. Nah, saya rasa itu Daniel ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Ya, lanjutkan lagi, Dr. Jess. Oke, bagaimana untuk Dr. Daniel? Sudah jelas yang pertanyaan keduanya? Oke, sambil dibuka untuk pertanyaan yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi ya, Dr. Jess ya. Satu pertanyaan lagi, baik, Prof. Kita waktunya katanya 1 jam. Nanti kita akan ketemu lagi ya. Siap. Oke, ada satu pertanyaan lagi yang mau bertanya terakhir. Oke, kalau sekiranya tidak ada, oh ada, Prof. Ya, silakan. Dari Dr. Fikri Haikal lagi. Pada kasus retensio plasenta, kapan kita harus curiga terjadinya plasenta increta? Oh, ya. Jadi kelainan pada plasenta itu ya paling banyak terjadi hanya adesi plasenta saja. Ya, adesi plasenta paling banyak terjadi. Itu adesi plasenta, hanya dia melengket saja di membrana basalis. Kemudian kebanyakan dilakukan manual plasenta, ya lahir ya plasentanya. Nah, tetapi ada kasus-kasus
Plasenta itu plasenta increta, plasenta accreta, dan plasenta precreta. Itu memang plasentanya tertanam di dalam dinding rahim, di dalam uterus. Ya, itu tertanam dia. Nah, kapan taunya? Taunya adalah kalau misalnya dia mempunyai riwayat obstetrik yang buruk, ya, kalau misalnya pernah dilakukan kuretase, pernah melahirkan dengan kesulitan lahir plasenta, ya, itu pada saat antepartum kita harus hati-hati melihat insersi plasenta. Ya, biasanya kalau untuk dokter umum itu yang dilihat kan plasenta, tali pusat, dan cairan amnion. Itu wajib lihat untuk pemeriksaan ultrasonografi karena berdasarkan UPDI kan memang harus kompetensinya itu. Nah, apabila ditemukan ya plasenta tersebut masuk ke dalam dinding rahim atau ditemukan batas plasentanya tidak rata, ya, tidak normal, maka harus dilakukan rujukan ke rumah sakit pada saat antenatal. Ya, seperti itu. Nah, jadi kasus-kasus plasenta accreta, increta, dan precreta itu dapat diketahui pada saat antenatal. Nanti di rumah sakit akan diperiksa dengan ultrasonografi yang lebih canggih, dilihat dengan menggunakan perhitungan ada yang namanya PI index. Jadi ada patokan-patokan gitu untuk melihat bahwa ini plasenta accretanya atau plasenta incretanya seburuk apa. Itu udah spesialistik. Kemudian apabila diketahui pada saat persalinan, ya, itu ketahuannya kalau dilakukan manual plasenta, dia tidak tercabut seluruhnya. Biasanya si penolong persalinan itu merasa, oh ini kayaknya tidak tercabut seluruhnya, maka diagnostik mengarah ke plasenta accreta, increta, atau precreta. Ya. Atau ya pada saat dilakukan pemeriksaan plasenta setelah lahir. Jadi setelah lahir, plasentanya dilihat kotiledonnya utuh atau tidak. Kalau utuh ya berarti kan lengkap dia, tapi kalau tidak utuh maka kemungkinan plasenta tertinggal di dalam. Kemudian juga lihat lagi klinisnya. Kalau klinisnya masih ada perdarahan atau banyak perdarahan, maka kemungkinan plasenta masih tertinggal di dalam. Berarti diagnostik ke arah plasenta accreta, plasenta increta, atau plasenta precreta. Itu, Dr. Jess. Terima kasih, Fikri Haikal. Ya. Baik, Prof. Untuk Dr. Fikri Haikal sudah jelas jawabannya? Oke, sudah. Oke, berhubung sesi pertanyaannya sudah kita tutup sampai di sini. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama, dipimpin oleh admin. Silakan dinyalakan untuk webnya, apa sih namanya, videonya. Oke. Untuk admin. Saya serahkan pada admin dulu. Oke, dimohon dinyalakan dulu videonya untuk kita foto bareng. Foto virtual ya. Iya. Oke, belum semua. Bentar. Oke. Bentar Ya, dulu. udah ada semua. Oke. Saya beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke.
Oke, sudah ya. Oke, terima kasih banyak Prof untuk kesempatan kali ini telah bersempat bicara di PH Medical dan juga para peserta yang hadir. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari pihak kami. Dan juga kalau misalnya sedikit tambahan, kalau ada yang emang sedang membutuhkan bimbingan untuk UKM PPD, bisa dikontak di kontak person yang ada di Instagram PH-nya. Dan sampai jumpa di webinar kita nanti 3 minggu lagi dengan topik yang berbeda. Oke, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih.